Masih ingat dengan nama Muhammad Kuncoro Wibowo, mantan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Transjakarta, yang hanya menduduki jabatannya selama 2 bulan, lalu mengundurkan diri? Nama Kuncoro Wibowo memang sempat menjadi buah bibir, ketika mengumumkan pengundurannya dari BUMT milik Pemprov DKI tersebut pada 14 Maret 2023 lalu, padahal ia baru 2 bulan dilantik PJ Gubernur DKI, Heru Budi Hartono. Berbareng dengan pengunduran dirinya tersebut, rupanya Kuncoro dilarang bepergian ke luar negeri selama 6 bulan oleh Lembaga Antirasuah, KPK, lantaran terseret dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial, Bansos, beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Semula publik menduga bahwa kasus yang melibatkan Kuncoro ini terkait dengan kasus korupsi Bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial, Mensos, Juliari Batubara. Namun teka-teki keterlibatan Kuncoro dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Bansos akhirnya berhasil diungkap oleh KPK, 5 bulan setelah status pencekalannya diumumkan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu, 23 Agustus 2023, akhirnya menetapkan Kuncoro Wibowo sebagai tersangka bersama 5 orang tersangka lainnya. Pertama Muhammad Kuncoro Wibowo, Direktur Utama PT BGR periode 2018 hingga 2021, ujar Alex. Selain itu, KPK juga menetapkan 5 tersangka lain dalam perkara ini. Mereka adalah Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto, Direktur Vice President Operasional PT BGR April Curniawan. Kemudian, Direktur Utama PT Mitra Energi Persada Ivo Wongkaren. Ia juga diketahui sebagai tim penasehat PT Primalayan Teknologi Persada, PTP. Lalu, tim penasehat PT PTP Roni Ramdhani dan General Manager PT PTP sekaligus Direkrut PT Enviro Global Persada, Richard Cahyanto. Alexander mengungkapkan, Kuncoro dijadikan tersangka terkait jabatannya sebagai Direktur Utama PT Banda Gara Reksa, BGR, Logistik, yang merupakan anak usaha dari perusahaan BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Persero. Saat menjabat di Rut BGR Logistik tersebut, perusahaannya yang dipimpin Kuncoro mendapatkan kontrak dari Kementerian Sosial, Kemensos, untuk menyalurkan bansos beras untuk keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Kuncoro sendiri sebenarnya sudah berusaha bermain cantik dengan tidak mengkorupsi langsung bansos beras yang disalurkan melalui perusahaannya ke masyarakat. Namun akal-akalan untuk menggeruk cuan, dilakukannya dengan seolah-olah menunjuk perusahaan konsultan atau pendamping fiktif dalam proses penyaluran bansos tersebut. Padahal seluruh proses penyaluran bansos dikerjakan sendiri oleh pihak BGR Logistik. Artinya, Kuncoro dan konconya tidak menyetorkan seluruh margin ke anak perusahaan BUMN tersebut, namun, merampok, sebagian marginnya di tengah jalan, dengan dalih menggunakan jasa perusahaan konsultan. Alex mengatakan, bantuan sosial beras yang dikucurkan oleh Kemensos ini ditujukan untuk menangani dampak COVID-19. PT BGR ditunjuk sebagai perusahaan yang dipercaya untuk menyalurkan bantuan beras dengan nilai kontrak 326 miliar rupiah. Perusahaan itu kemudian memenangkan PT PTP sebagai perusahaan konsultan pendamping. Dalam perkara ini, KPK menduga para pelaku memanipulasi data mulai dari dokumen lelang hingga membuat data mundur kontrak pendampingan konsultan. Mereka juga diduga membentuk satu konsorsium sebagai formalitas. Padahal, mereka diduga sama sekali tidak pernah melakukan kegiatan distribusi bantuan sosial beras. PT BGR kemudian membayar jasa konsultasi PT PTP senilai 151 miliar rupiah. Karena perbuatan mereka, KPK menduga negara rugi hingga 127,5 miliar rupiah. Dikirimkan ke rekening ban atas nama PT PTP, ujar Alex. Mereka disangka melanggar pasal 2 ayat 1, atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.